Halo, selamat datang di channel 27 Trading. Saat ini saya akan membuat sedikit tutorial review dan backtest untuk dua indikator yang saya gunakan. Tanpa berlama-lama, indikatornya Golden Swap kepunyaan Zayerman ini ya, yang ini ya. Settingannya default semua seperti ini. Yang paling penting ini ya 4 jam warna biru, dan indikator Tequis Shift Auto Pickwork ini tren ya, pasti banyak yang lebih tahu lah. Karya, sebentar saya tulis dulu, recursive, karena saya menggunakan follow the trend dengan pembukaan candle 4 jam. Di sini auto pitchwork ini seperti Fibonacci tapi trennya. Karya Trendscope. Tanpa berlama-lama kita coba. Saya menggunakan TradingView Premium untuk pembuktian apakah benar teknik ini. Kita mulai dari mana? Dari sini saja ya, karena ini kan tren besar. Kita mulai dari ini H4 ya. Kita mulai dari sini. Ini pagi tadi ya. Di sini open daripada candle ini, dan penurunannya di level 2277. Ini kenaikannya tertinggi. Next candle. Ini kok nggak jalan ini ya. Oke, langsung kita praktekkan saja aja. Kita bisa lihat di time frame 15 menit. Di sini kan ada candle mengecil, artinya tren akan bullish. Di sini terlihat bahwa Pickford sudah area tertinggi. Jadi kita akan next. Ini next, apa bisa next? Gak bisa. Oh ini ya, next. Ada penurunan. Next lagi, belum nampak Pickford. Next lagi. Nah, saat mendekati area open dari candle 4 jam setelah candle sebelumnya, kita bisa open posisi sell di area tersebut. Jadi Pickford sebelumnya kan di sini biru tertingginya. Di sini open candle saat ini H4 saat ini. Kita bisa sell dengan stop loss kira-kira di atas resisten ya. Di sini di atas resisten, dan kita bisa take profit di wilayah mendekati engulfing. Di area sini ini engulfing. Kita bisa terus hampir
Di sini opennya tadi ya, sama dengan di sini. Oke, ini big force kok gak muncul ini big wordnya. Kita lihat lagi nanti sampai seterusnya ya. Nah, ini open lagi, open daripada H4 setelahnya. H4 setelahnya di sini kita coba lihat di time frame 1 jam apakah big boardnya belum ya. Jadi trennya masih naik. Kita lihat big board hanya mengetahui tren. Nah, ini tren biru ini penurunan ya, penurunan, jadi kita fokus untuk sell. Ini masih sell, masih penurunan sampai terus. Ini stop loss ya, karena sudah di break open area open tadi. Nah, ada lagi contoh bahwa kita harus melakukan buy seperti apa. Melakukan buy di saat kondisi open dan candle konfirmasi. Open dan candle konfirmasi ya. Anggaplah 1:1. Open dan candle konfirmasi. Ini kita close. Open dan candle konfirmasi. Sudah tercapai ya ini ya. Dan terus naik. Jadi ketika ada open, ada candle konfirmasi, dia akan pasti naik, atau berada di area big word biru, itu tren akan berubah. Setiap big word atau trend line lah, kita menyebutnya trend line, dia akan berubah tren seperti ini. Artinya dia akan buy. Kalau mendekati sini, artinya dia akan turun. Kita bisa open posisi di bawah H4 selanjutnya. Hanya seperti itu saja ya. Ketika kita bisa tes lebih jauh, kita coba untuk H4 nya. Jangan di tahun-tahun sekarang, kita coba lebih jauh lagi. Anggaplah di area ini, area inilah. Oke, big four sudah jalan. Open candle ini tertinggi ini weekly sebelumnya tertinggi ini daily sebelumnya terendah ini daily low, dan seterusnya. Kita rubah time frame, kita lihat big four-nya apakah efektif. Big four-nya tidak menunjukkan indikasi penurunan ya, tapi belum ada signal untuk apakah buy atau sell ya. Kalaupun ini harusnya sell, kita bisa sell di sini karena open posisinya kan di sini, mendekati open posisi, bukan yang seperti ini. Ini sudah terlalu jauh. Dengan teknik ini minimal kita bisa scalping lah, scalping follow the trend. Yang kita harapkan dari market hanya mengikuti arah, bukan melawan arah. Oke, selanjutnya kita akan forwarding. Nah, ini open daripada candle ini, tapi ini engulfing. Nah, ini kan engulfing. Ini engulfing sempurna ini. Jadi candle kecil, mother candle dimakan candle setelahnya di time frame 15 menit. Open posisinya ini. Kita bisa buy. Dengan target
Anggaplah engulfing, di sini pullback ya, pullback sekitar sinilah. Ini FVG ya, ini area drop base drop lah, kita menyebutnya drop base drop. Kita stop lossnya di area bawah support. Ini cukup bagus ya, 1 banding berapa ini, 2 banding 4 ya, 1 banding berapa nggak kelihatan, 1 banding 2 ini. Oke, saya melakukan screen recording di 1:30. Nah, dia langsung terbang, hampir stop loss dan take profit. Hanya seperti itu saja. Nah, ketika menyentuh biru, area biru, dia turun. Kalau menembus artinya akan naik. Ini akan naik lagi. Karena apa? Ini kan sudah open dari next candle H4. Jadi misal di sini jam berapa ini, jam 3, di sini jam 5. Di sini jam 12, di sini jam 5. 12 berarti jam 6. Hanya kita trade hanya mendekati perubahan candle setelahnya. Kita bisa buy ya. Di sini ada double pin bar, terbang lagi dan terbang lagi. Di sini ada open. Di sini tadi ya, 1 2 3 4 5 6 7 8, kemudian ini seperti itu. 4-nya kan 1 jam ya, dihitung sendirilah. Di sini ada pin, di sini ada double, di sini ada rejection dan turun. Kita coba melihat open selanjutnya low. Nah, ini artinya tren bullish karena di sini biru, tren bullish. Kita bisa memantau di saat open selanjutnya atau saat breakout daripada ini ya. Di sini kena garis middle dan turun, anggaplah stop loss. Kita tidak bisa diselamatkan ya itu. Kita lihat opennya dulu. Ini kita close saja yang buy tadi. Kita lihat open. Perlu diperhatikan bahwa ini juga sangat berbahaya. Ini weekly open, daily low sebelumnya, ini high daripada candle yang kita cermati. Nah, kita bisa break stop, sell stop maksud saya. Agak sedikit ngantuk, sudah oleng. Di sini kan sudah terjadi, ini kan biru ya, artinya sell. Di sini kan sudah terjadi rejection dan open. Kita bisa sell stop, turun. Artinya kita hanya perlu pick word ini sebagai tanda tren dan candle konfirmasi ekor saat mendekati atau sedikit sesudah daripada open H4. Semoga bisa dimengerti ya. Nah, ini lagi kan, ini yang anggap aja stop loss, atau
Di sini kan sudah sell cukup berat, kan target kita hanya 50 pips. Di sini 78 sampai 80 pips. Di sini karena di sini sudah open lagi. Di sini juga ada penerus tren saat mendekati open. Ini penerus tren, kita bisa buy. Targetnya sebelum daripada high daily sebelumnya. Perlu diperhatikan bahwa setiap pullback high daily sebelumnya dan garis-garis big word ini juga sangat perlu dipertimbangkan. Tapi kan di sini kita hanya scalping. Nah, naik. Ini open lagi. Big wordnya menghilang sebentar. Big wordnya naik ya, ini ya, karena sudah break out daripada yang turun dan masuk ke dalam naik ini, masuk ke dalam daripada yang besar. Semoga bisa dipahami. Hanya seperti itu saja. Ini kenapa turun? Karena open posisi di area resisten. Ya begitu saja, hanya itu aja. Kita bisa follow the trend. Kita lihat opennya ya. Nunggu biru. Nggak bisa kembali ya ini ya. Oke, anggaplah ini ya. Di sini kan sudah ada area jenuh. Kita bicara projection ya. Ini kan area jenuh, area candle, pengusahaan candle terus dan mengecil di sini. Sementara setelahnya ada open H4. Nggak mungkin kan setelah mengecil melemah dia akan melemah lagi, kan nggak mungkin. Pastinya ada big atau big buyer yang masuk setelah ini dan naik. Oke, kita cari lagi setelah open. Pasti ada. Di sini kan sudah jelas ya bahwa ini ada rejection turun setelah open. Setiap setelah open pasti bisa kita manfaatkan dan terus turun. Tidak sampai menyentuh SL. Di sini pun sudah lebih dari 50 pips. Jadi poinnya seperti itu saja. Hanya melihat open daripada H4 dan big word sebagai tren. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana ini? Kita muat ulang aja. Sudah ngantuk guys, sudah jam 1. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.